Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya, Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuli dari IAIN Kudus. Di sini saya sebagai guru praktikan yang akan mengajar kalian pada mata pelajaran IPS. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah di antara kalian yang tahu ini gambar apa? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar peta tertua yang dibuat oleh bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia merupakan pembuat peta pertama yang digambar pada bidang datar sekitar 2300 sebelum Masehi. Peta tersebut digambar pada tanah liat berbentuk yang dibentuk seperti papan tulis berukuran kecil. Oke, itu tadi penjelasan tentang peta tertua yang ada di dunia. Sekarang, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan peta? Hayo, ada yang tahu? Jadi, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Oleh karena itu, kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusun. Komponen penyusunnya terdiri atas judul peta, skala peta, tanda orientasi, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta yaitu Peta Penggunaan Lahan di Indonesia. Maka, isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lainnya. Komponen peta yang kedua adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Misalnya, skala sebuah peta adalah 1:1 juta. Artinya, objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 kilometer di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skala angka dan skala garis atau grafis. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1:10.000, yang artinya 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Sedangkan skala garis atau grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Komponen yang ketiga adalah tanda orientasi. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Komponen peta yang selanjutnya adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan.
Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan yang lainnya. Misalnya, lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar, sedangkan gunung api diberi simbol bentuk segitiga. Berikut adalah contoh dari simbol titik. Simbol yang selanjutnya adalah simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Contohnya, simbol jalan biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Berikut adalah contoh dari simbol garis. Selanjutnya adalah simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu, karena ada aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan seperti sungai, danau, dan laut diberi warna biru, sedangkan jalan diberi warna merah. Untuk warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap. Berikut adalah contoh dari simbol warna. Yang terakhir adalah simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah dapat digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Berikut adalah contoh dari simbol area. Komponen peta yang kelima adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibandingkan lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Berikut adalah gambar garis koordinat pada suatu peta. Komponen peta yang selanjutnya adalah inset. Inset adalah peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Berikut adalah contoh dari inset. Komponen peta yang selanjutnya adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Berikut adalah contoh dari legenda. Komponen peta yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta
sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Berikut adalah contoh dari sumber peta. Nah, setelah kita mempelajari peta, selanjutnya letak dan luas Indonesia. Apa sih itu letak? Letak adalah suatu tempat di permukaan bumi, tidak hanya sekedar menunjukkan posisi di antara tempat lainnya, tetapi juga menunjukkan karakteristik tempat tersebut loh. Contohnya, suatu tempat yang berada di daerah pantai, tentu memiliki karakteristik bersuhu tinggi, berupa dataran rendah, dan sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Dan masih banyak lagi karakteristik lainnya ya. Nah, letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini, ada yang strategis, ada yang terisolasi, dan lain-lain. Contohnya, suatu tempat yang berada di pusat kota. Karena letaknya yang strategis, tentu tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah, sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Bisa ya apa itu letak? Lalu, bagaimanakah dengan letak wilayah Indonesia? Apa saja keuntungan dari letak wilayah Indonesia? Dan seberapa luas ya wilayah Indonesia? Yuk kita bahas bersama. Letak Indonesia dapat dilihat secara geografis dan astronomis. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Lalu, bagaimana letak geografis Indonesia? Mari perhatikan peta yang ada pada layar kalian ya. Nah, secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia, benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia, dan Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, baik wilayah negara ataupun samudra. Yuk perhatikan peta di layar kalian ya. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga. Negara apa sajakah itu? Silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, batas Indonesia juga dapat kita lihat dari posisinya. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Filipina. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Bisa ya batas-batas wilayah Indonesia? Apa saja sih keuntungan letak geografis bagi Indonesia? Wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menguntungkan, antara lain Indonesia yang terletak di antara dua benua dan samudra memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia loh, antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika dan Timur Tengah, dan India. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Keuntungan lainnya, Indonesia mendapat pengaruh baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran perdagangan dunia, tentunya bangsa Indonesia telah menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Nah, melalui perdagangan tersebut, masuklah berbagai agama di Indonesia, seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
Ternyata letak geografis tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga memberikan dampak merugikan, di mana budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia, misalnya pergaulan bebas dan kesantunan. Selain itu juga Indonesia rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti narkoba, dan senjata api. Kembali lagi pada keuntungan letak geografis Indonesia ya. Jika kamu perhatikan peta jalur perhubungan dunia, tampak banyak sekali alternatif rute pelayaran dunia ya. Nah, jalur pelayaran tersebut melewati sejumlah selat di dunia. Selat mana sajakah yang dilewati? Tulis di kolom komentar ya. Walaupun terlihat rumit, rute pelayaran utama atau core route pelayaran dunia relatif sederhana loh, yaitu menghubungkan Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik melalui terusan Suez, Selat Malaka, dan terusan Panama. Di samping itu juga ada rute pendukung yang melayani pasar yang lebih kecil. Nah, Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan utama dunia yang merupakan jalur perdagangan paling penting dan melayani pasar utama dunia. Selanjutnya, keuntungan Indonesia secara alami dipengaruhi oleh angin musim atau angin muson atau angin monson yang berhembus setiap setengah tahun sekali atau 6 bulan sekali, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Kita bahas satu-satu ya. Angin muson barat. Angin muson barat biasanya bertiup sekitar bulan Oktober sampai April. Angin ini dari Asia ke Australia membawa banyak uap air dari Samudra Pasifik, sehingga Indonesia memiliki musim penghujan. Pada musim ini, yang diuntungkan adalah para petani dan yang dirugikan adalah nelayan. Bisa ya? Sementara itu, angin muson timur. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April sampai Oktober dari Australia ke Asia yang sedikit membawa uap air dari Samudra Hindia, sehingga Indonesia memiliki musim kemarau. Yang diuntungkan adalah nelayan dan yang dirugikan adalah para petani, karena gagal panen yang disebut musim paceklik. Nah, pengaruh musim tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris terkemuka loh. Pertanian Indonesia pun maju pesat dan banyak menghasilkan bahan makanan seperti beras, sayur-sayuran, buah-buahan, karet, kopi, gula, tembakau, dan lain-lain yang berguna bagi kemakmuran dan keberlangsungan penduduk Indonesia. Secara ekonomi pun menjadi peluang untuk berperan dalam perdagangan internasional. Bisa ya? Kemudian, keuntungan posisi Indonesia juga dapat kita lihat secara geologis, di mana Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologi ini, Indonesia memiliki beragam potensi sumber energi dan mineral. Selain letak yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar loh. Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka wilayah Indonesia baik daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Wow, di mana daratannya terdiri atas
17.508 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau tersebut membuat garis pantai yang sangat besar, yaitu mencapai 108.000 kilometer. Nah, ini semua patut kita jaga ya. Itulah letak geografis Indonesia. Paham ya? Kalian masih bingung tentang letak geologis Indonesia? Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Posisi Indonesia secara geografis dibagi oleh beberapa letak. Salah satunya adalah letak geologis. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India-Australia, dan lempeng Pasifik. Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama di dunia, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kondisi ini menyebabkan kenapa Indonesia sering terjadi gempa bumi. Gempa bumi bisa terjadi akibat tumbukan antar lempeng, karena Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama dunia, sehingga memungkinkan terjadinya gempa bumi. Gempa yang terjadi di Indonesia bervariasi, ada yang kecil dan ada juga yang besar dibandingkan dengan gempa yang terjadi di negara-negara lain. Sebagian besar wilayah Indonesia sangat rawan terjadinya gempa bumi. Indonesia terletak pada 2 rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Indonesia terletak pada pusat pertemuan 2 pegunungan muda, yaitu Pegunungan Sirkum Mediterania dan Pegunungan Sirkum Pasifik. Wilayah Indonesia yang dilalui Pegunungan Sirkum Mediterania adalah Indonesia bagian barat. Pegunungan Mediterania merupakan rangkaian dari pegunungan Himalaya dengan sifat basah. Sementara wilayah Indonesia yang dilalui Pegunungan Sirkum Pasifik adalah Indonesia Tengah dan Timur. Pegunungan Sirkum Pasifik cenderung bersifat asam. Sirkum Pasifik adalah rangkaian pegunungan yang dimulai dari Pegunungan Los Andes di Amerika Selatan, Pegunungan di Amerika Tengah, Rocky Mountain di Amerika Utara, Kepulauan Aleuten, Jepang, Filipina, dan masuk ke Indonesia melalui 3 jalur, yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Halmahera. Kemudian berlanjut ke Kepala Burung Papua dan membentuk tulang punggung pegunungan di Papua, Australia, dan berakhir di Selandia Baru. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah gambar jalur Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania adalah rangkaian pegunungan sambungan dari jalur pegunungan di sekitar Laut Tengah, yaitu Afrika Utara, Spanyol, Alpen, Alpenina, Semenanjung Balkan, membujur ke pegunungan Himalaya, Myanmar, Malaysia, kemudian menyebar ke Indonesia. Indonesia terletak di antara 3 dangkalan besar, yaitu Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul, dan Dangkalan Peralihan. Kalian bisa perhatikan di gambar ini, semua yang berwarna hijau ini adalah Dangkalan Sunda, yang berwarna orange ini di wilayah Sulawesi adalah Dangkalan Peralihan, dan yang berwarna ungu adalah Dangkalan Sahul. Wilayah Indonesia juga terletak di antara 3 dangkalan besar, yaitu Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan Australia Asiatis atau Peralihan. Dangkalan ini sendiri adalah wilayah laut dangkal yang menghubungkan wilayah daratan yang sangat besar, bisa negara, kawasan, ataupun benua. Letak Dangkalan Sunda ada di daerah Indonesia bagian barat dan berhubungan langsung dengan benua Asia. Dangkalan Sunda mencakup wilayah semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali.
Letak dangkalan Sunda ada di Indonesia bagian timur dan berhubungan langsung dengan benua Australia. Wilayah yang mencakupi dangkalan Sahul sangat luas yang membentang dari bagian utara Papua hingga bagian utara benua Australia. Selanjutnya, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Berdasarkan garis lintang, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, di mana Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis. Adapun ciri-ciri iklim tropis, curah hujan tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembaban udara yang tinggi. Sementara, garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara. Garis bujur 0 derajat berada di Greenwich, London, Inggris. Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Kita bahas satu-satu ya. WIB atau Waktu Indonesia Bagian Barat, yaitu daerah yang berada di Indonesia bagian barat memiliki selisih waktu 7 jam lebih awal dari Greenwich Mean Time. Wilayahnya meliputi Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. WITA atau Waktu Indonesia Bagian Tengah, yaitu wilayah Indonesia Tengah memiliki selisih waktu 8 jam lebih awal dari Greenwich. Wilayahnya meliputi Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang terakhir, WIT atau Waktu Indonesia Bagian Timur, yaitu Indonesia bagian timur memiliki selisih waktu 9 jam lebih awal dari Greenwich. Wilayahnya meliputi Kepulauan Maluku dan Papua serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dapat dipahami ya letak astronomis Indonesia? Nah, itu dia materi kita mengenai letak dan luas Indonesia. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Demikian materi kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar ya. Gimana anak-anak? Sudah bisa memahami? Semoga saja kalian sudah bisa memahami materi tersebut. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.